Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-463 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Lengan Tunggal, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau hanyalah orang buntung, manusia tidak berharga. Sekalipun aku juga buntung, tapi aku lain. Aku pendekar lengan tunggal. Aku sanggup melakukan apa saja dengan lengan sebelahku yang perkasa ini. Ayo Pranayam, kalau kau masih mempunyai rasa malu, kau pasti akan segera angkat kaki dari Bukit Ayu Dawara ini. Pergilah sesuka hatimu kemana saja, tapi jangan tinggal di sini. Kalau sampai besok malam aku masih melihatmu bercokol di sini,
Aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau pasti akan binasa di tanganku. Hah? Selesai berkata, laki-laki buntung itu melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon liar. Pranayam mengeluh dalam hati. Dia benar-benar merasa terpukul. Harga dirinya sebagai laki-laki seperti diinjak-injak. Benarkah apa yang dikatakan orang itu tadi? Benarkah aku ini laki-laki buntung yang tidak ada harganya? Memalukan sekali. Belum pernah aku terhina seperti ini. Ayah! 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 Kau tidak apa-apa? Mengapa kau kembali kemari, Buya? Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Ayah. Aku tidak apa-apa. Orang itu tidak menyakitimu? Tidak. Setidak-tidaknya untuk sekarang ini. Dia tidak menyakiti aku. Tapi dia sudah menyakiti hatiku. Dia telah menghancurkan diriku. Menginjak-injak wajahku sampai remuk. Apa yang telah dilakukannya, Ayah? Dia telah membuatku menjadi orang yang sama sekali tidak berharga. Apa yang telah dilakukannya? Kami bertarung, Buya. Dan aku kalah. Orang buntung itu ternyata lebih unggul. Dia jauh lebih perkasa dengan sebelah lengannya. Sedangkan aku, ternyata aku hanyalah orang buntung yang sudah tidak berharga lagi. Jangan putus asa, Ayah. Belum tentu kau kalah. Aku kalah, Buya. Aku benar-benar kalah. Aku tidak bisa berbuat banyak dengan lenganku ini. Aku telah menjadi seorang pecundang. Dia telah menghancurkan seluruh hidupku, harapanku, masa depanku. Dan setelah itu dia pergi. Dia tertawa-tawa sambil mengejekku. Tapi dia memang pantas melakukannya. Aku memang pantas ditertawakan, dicemooh, dan dihina. Dengar, Buya. Kalau memang dia bermaksud membunuh aku, dia bisa melakukannya. Aku sudah tidak berdaya. Aku jatuh. Pedangku terlepas. Aku sudah tidak mampu memberikan perlawanan lagi. Tapi orang itu tiba-tiba pergi. Oh, sungguh sakit rasanya hatiku. Mengapa dia tidak membunuhku saja? Lebih baik aku mati daripada dihina seperti ini. Ayah, kalau kau putus asa, hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Aku masih belum yakin bahwa orang buntung itu tadi lebih unggul. Mungkin kau tidak melayaninya dengan sepenuh hati. Mungkin kau tidak memusatkan seluruh perhatianmu. Mungkin kau bertarung dengan separuh hati, Ayah. Sudahlah, Buya. Aku tidak perlu dihibur. Kau tidak perlu membesar-besarkan hatiku. Aku memang sudah menjadi orang yang tidak berharga. Sudahlah. Sekarang aku baru menyadari keadaanku yang sesungguhnya. Aku bukanlah Pranayam yang dulu lagi. Aku sudah menjadi manusia sampah. Ayah, aku tidak setuju pendapatmu. Selama kita mengembara ke sana kemari, kau banyak memperoleh kemajuan, Ayah. Kau tidak seperti dulu lagi. Pada saat kita meninggalkan kaki Gunung Lecah, kau sudah bisa menggunakan lengan kananmu untuk bermain pedang. Bahkan kau sempat mengajariku permainan pedang. Aku kagum pada semangatmu, Ayah. Tapi mengapa sekarang tiba-tiba kau menjadi putus asa? Oh. Ayah, jangan biarkan rasa putus asa menggerogoti dirimu. Bangkitlah, Ayah.
selama kau mampu mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit, aku sudah merasa sangat gembira dan bahagia. Aku sendiri sekarang menjadi orang cacat. Aku menaruh harapan padamu, Ayah. Kita sama-sama orang cacat, tapi kita tidak boleh lemah semangat. Kita harus berani menantang kehidupan yang keras dan buas ini. Kalau kita mundur, justru kita akan ditelan habis. Oh, jangan, Ayah. Jangan mundur. Kau pasti akan berhasil. Kau akan kembali seperti dulu. Seorang pendekar tangguh. Seorang prajurit yang gagah berani. Oh, Ayah. Buya, apakah aku akan bisa? Bisa. Yakinlah kau bisa, Ayah. Kau hanya memerlukan waktu untuk terus berlatih. Kau tidak perlu cemas hanya karena kalah bertarung. Oh, Buya, kau ini masih terlalu muda. Tapi kadangkala pikiranmu lebih dewasa. Pikiranmu lebih matang dariku. Terima kasih, Buya. Baiklah. Aku harus mencobanya lagi. Sekarang, mari kita kembali ke pondok. Kasihan Nata Majari. Malam turun bagaikan sebuah payung hitam mengembang di atas bukit Ayudawara. Pranayam duduk termenung di serambi pondok kayunya yang sederhana. Dia tidak menyadari bahwa Buya sudah sejak tadi duduk di sampingnya. Gadis itu menatap iba kepadanya. Ayah. Oh, kau Buya. Nata Manjari sudah tidur. Sudah, Ayah. Dia tidur pula setelah minum setengah cangkir air gula aren. Dia sudah mulai akrab denganku, Ayah. Iya. Kau sendiri tidak tidur? Aku belum mengantuk. Kalau begitu, ya sudahlah. Kalau nanti mengantuk, lebih baik kau segera tidur. Apa yang kau pikirkan, Ayah? Masih soal pendekar lengan tunggal? Iya. Aku masih merenungi kekalahanku. Aku belum bisa melupakannya. Mungkin ada suatu sebab yang membuat kau kalah bertarung dengan orang itu. Iya. Kau benar, Buya. Pasti ada sebabnya. Sekarang ini aku sedang mencari sebab itu. Mengapa aku bisa kalah? Kami sama-sama orang buntu. Dan kau juga pandai memainkan pedang. Bahkan kau mempunyai ilmu pernapasan yang sempurna. Tunggu, Buya. Tunggu sebentar. Mungkin aku menemukan sebabnya. Barangkali karena aku kurang percaya diri. Barangkali karena aku masih belum yakin kemampuan lenganku ini. Kalau kau tidak yakin pada kemampuan lenganmu, bagaimana kau bisa bertarung dengan baik? Benar, Buya. Aku memang belum yakin kemampuan lengan kananku ini. Sementara aku masih mengharapkan lengan kiriku yang sudah tiada. Ya, mungkin hal itulah yang membuat gerakanku menjadi tersendat-sendat.
Gerakanku tidak bebas. Kukira disitulah letak kesalahanku. Mulai sekarang, kau harus benar-benar menyadari dan menerima bahwa kau sudah tidak mempunyai lengan kiri lagi. Dan selanjutnya, kau harus bersandar pada lengan kananmu saja. Iya. Mungkin itulah sebabnya aku kalah, Buya. Aku belum dapat menerima kenyataan. Aku belum mampu menerima keadaan diriku yang sudah cacat. Lata Manjari, bangun, Ayah. Buya buru-buru bangkit dan melangkah ke ruangan dalam, sementara Pranaya masih duduk di serambi pondok. Aku tahu sekarang, aku memang tidak lagi bisa menjadi Pranayam yang utuh. Aku harus menjelma menjadi Pranayam yang lain. Seorang laki-laki berlengan tunggal. Baiklah. Aku akan mencobanya lagi. Aku akan memusatkan perhatianku pada lengan kananku ini. Baiklah. Akan ku cari orang itu. Dia tidak boleh menghinaku. Menghancurkan hidupku. Mencampakkan harga diriku ke tempat yang paling rendah. Tidak. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Pranaya menunggu sesaat lamanya. Setelah Buya tidur di samping Lata Manjari, barulah Pranaya menutup pintu pondok. Selanjutnya dia melangkah ke halaman. Dia sudah bertekad mencari pendekar lengan tunggal. Pendekar lengan tunggal. Sekarang aku akan bertarung denganmu. Aku akan mengembalikan harga diriku yang telah kau rampas sampai ke akar-akarnya. Tunggu, pendekar lengan tunggal. Bukan hanya kau yang mampu bermain pedang dengan sebelah lengan. Bukan hanya kau yang memiliki lengan tunggal perkasa. Aku pun punya. Lihat. Ku cari sekarang kau. Dan ku tantang kau bertarung. Bulan tua muncul di balik punggung bukit. Pranayam terus melangkah. Tekadnya sudah bulat. Dia akan menyabung nyawa untuk memperoleh kembali harga dirinya. Dari jauh nampak api menyala terang. Pranayam menghentikan langkah-langkahnya. Api unggun. Pasti ada orang di sana. Pasti lengan tunggal itu tinggal di sana. Aku harus hati-hati. Aku harus menyelidiki dulu tempat tinggal orang bunduk itu. Siapa tahu dia tidak sendirian. Kembali Pranaya melangkah. Dia mengitari sebuah gundukan tanah yang tinggi. Kemudian menyelinap di balik pohon-pohon liar. Memang benar, api unggun menyala terang di depan sebuah goa. Pendekar lengan tunggal duduk di depan api unggun sambil membakar paha rusa. Pranaya meraba gagang pedangnya sebelum melangkah menghampiri api unggun.
Sekarang Pranayam sudah berdiri di depan api unggun. Tapi pendekar lengan tunggal masih belum menyadari kehadirannya. Laki-laki buntung itu sibuk menikmati panggang paharusa. Tiba-tiba pendekar lengan tunggal memutar kepalanya. Dia tersenyum melihat Pranayam berdiri tegak di bawah pohon, sambil terus menatapnya dengan tajam. Mau apa kamu datang kemari? Perutmu lapar? Ayo. Kau boleh makan daging panggang rusa ini. Ambillah. Tidak. Aku datang kemari tidak untuk mengenyangkan perutku. Oh. Lalu kau mau apa? Aku ingin bertarung. Oh. Mau bertarung? Kau masih penasaran? Ingat orang buntung. Aku sudah memberimu pengampunan. Tapi aku juga sudah Jangan sampai aku melihat batang hidungmu lagi. Lengan tunggal. Cepat berdiri. Cabut pedangmu. Kita bertarung sekarang. Marilah kita tentukan siapa yang berhak menyandang gelar pendekar lengan tunggal. Aku atau kau? Kau ingin menjadi pendekar lengan tunggal? Hah? Kau hanyalah manusia buntung. Seharusnya kau berterima kasih padaku karena aku tidak membunuhmu. Dan sekarang kau ingin merebut gelarku? Sekarang kau ingin merebut singgasanaku di Bukit Ayu Jawara? Cukup. Aku tidak senang mendengar kata-katamu. Kau tidak perlu bicara apa-apa lagi. Kalau kau ingin bertarung, bagus. Bagus. Tapi ingat, sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi. Dengar lengan tunggal. Aku datang kemari dengan tekad yang sudah bulat. Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita binasa. Kau akan mati dengan mengerikan orang buntung. Mula-mula aku akan membuntungi lenganmu yang sebelah. Kemudian kaki kirimu. Kemudian kaki kananmu. Dan terakhir sekali aku akan membuntungi kepalamu. Hah? Kau keliru. Rupanya kau belum tahu siapa aku, ha? Pendekar lengan tunggal berdiri. Kepalanya menengok ke sana kemari. Pranayam segera membuat kuda-kuda. Gagang pedang digenggamnya erat-erat. Kau akan tahu bahwa aku benar-benar seorang raja di sini. Aku mempunyai pasukan. Hah? Kau ingin melihat? Pendekar lengan tunggal bersuit nyaring. Setelah suitan lenyap muncul 6 orang laki-laki dari mulut goa. Pranayam terkejut bercampur heran. 6 orang laki-laki itu semuanya menggenggam pedang dan semuanya buntung lengan kirinya. Pranayam mundur beberapa tindak, sementara 6 orang laki-laki bergerak ke segala penjuru, berusaha mengepungnya. Lihat, mereka inilah prajuritku. Prajuritku tidak banyak,
hanya 6 orang. Dan semua buntung lengan kirinya. Semuanya bersenjata pedang. Kalau kau ingin bertarung dengan pendekar lengan tunggal, kau harus bisa merobohkan mereka terlebih dahulu. Rupanya kau tidak sendirian di tempat ini. Mana ada raja tinggal sendirian di istananya? Hah? Aku membutuhkan orang-orang untuk melayaniku. Dulu mereka hanya 2 orang. Kemudian tambah 1 lagi menjadi 3. Dan akhirnya mereka menjadi 6 orang. Kalau kau mau menjadi prajuritku, mau tunduk di bawah perintah-perintahku, kau boleh tetap tinggal di Bukit Aidawara. Kau akan menjadi kawan mereka. Kau akan menjadi salah seorang abdiku. Bagaimana? Hah? Ini merupakan tawaran yang menyenangkan, bukan? Kau bisa mempertimbangkannya, orang buntung. Untuk apa aku harus menerima tawaranmu lengan tunggal? Hah? Untuk apa? Sudah kukatakan, aku membutuhkan pelayan. Kau bisa menjadi abdiku seperti mereka. Nanti jumlah itu akan bertambah banyak lagi. Mungkin sampai 100 orang. Dan semuanya buntung. Semuanya tidak memiliki lengan kiri. Kalian akan menjadi penghuni Bukit Aidawara. Dan aku menjadi rajanya. Aku akan memimpin kalian memerangi dunia yang tidak adil ini. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dunia ini tidak adil? Oh, baiklah. Harungkan dulu pedang kalian. Aku mau bicara sedikit dengan orang ini. Mungkin dia akan menjadi kawan kalian. Tetapi mungkin juga dia akan menjadi bangkai di sini. Bagus. Hai, mau kemana? Jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap berdiri di situ. Ya, begitu. Tetap berjaga-jaga. Bagus. Kalian juga boleh mendengar apa yang akan kubicarakan dengan orang buntung ini. Hai, kamu Pranayam. Orang buntung yang tidak berharga. Aku menganggap dunia ini tidak adil. Aku melihat dunia ini tidak seimbang. Sementara di tempat lain kering kerontang, maka di tempat yang lain lagi terjadi banjir bandang. Sementara di tempat lain paceklik, maka di tempat yang lain lagi terjadi panen raya. Ini tidak adil. Dunia ini tidak adil. Dan kita harus berdiri tegar menghadapinya. Sementara orang lain anggota badannya utuh, punya 2 tangan 2 kaki. Maka aku hanya memiliki sebelah lengan. Bukankah ini tidak adil? Mengapa dunia mengambil lenganku yang sebelah? Lengan tunggal. Rupanya selama ini hidupmu dibakar api dendam. Kau benar. Aku memang hidup penuh diliputi dendam. Dendam. Dulu aku juga mempunyai 2 buah lengan yang perkasa. Tapi mereka telah mengambil sebelah lenganku dengan paksa. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka mengejek aku. Mereka melecehkan aku sebagai orang buntung. Apa itu? Aku tidak terima. Aku tidak akan membiarkan orang mengejek karena aku hanya memiliki sebelah lengan. Aku akan bangkit dan berdiri tegak dengan lenganku yang sebelah ini. Akan kutantang mereka. Akan kubuktikan pada dunia bahwa sekalipun lenganku hanya sebelah, aku bisa membunuh orang dengan mudah. Dan aku sudah membuktikannya berkali-kali. Tetapi aku tidak berhenti sampai di sini. Aku akan mengumpulkan orang-orang buntung di seluruh muka bumi. Akan kusuruh mereka berbaris dengan gegap gempita. Dan aku akan berdiri mengibarkan bendera di depan mereka. Lengan tunggal. Kukira keinginanmu itu terlalu melambung tinggi. Ya, kau boleh berkata begitu. Sekarang aku baru mempunyai 6 orang buntung. Tapi nanti,
Suatu saat nanti jumlah mereka akan menjadi ratusan atau bahkan ribuan. Dan aku benar-benar akan menjadi raja di Bukit Ayudawara. Sekarang belum. Sekarang baru 6 orang. Dan jumlah itu akan tambah 1 lagi jika kau menerima tawaranku ini. Jadilah pasukanku, Pranaya. Bergabunglah bersama pendekar lengan tunggal. Mari kita sebarkan huru hara di mana-mana. Mari kita tunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang buntung yang tidak mampu berbuat apa-apa. Maaf, lengan tunggal. Aku tidak bisa menerima tawaranmu. Kukira gagasanmu tidak mungkin terlaksana. Jadilah orang buntung yang berguna, Pranaya. Jadilah orang buntung yang dihormati, ditakuti dan disegani banyak orang. Dan kau hanya bisa menjadi seperti itu jika mau berbaris di belakangku bersama mereka, kawan-kawanmu. Tidak, lengan tunggal. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Aku tidak akan berbaris di belakangmu. Dan aku tidak akan menjadi abdimu. Oh, jadi kau tolak tawaranku? Iya, aku menolaknya dengan tegas. Apa kau tidak menyesal? Aku sudah banyak belajar untuk tidak menyesali sesuatu. Kalau begitu, kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, Pranayam. Pendekar lengan tunggal memberikan isyarat dengan lampaian tangannya. Serentak 6 orang laki-laki buntung menarik pedang. Pranayam tidak tinggal diam. Dia segera membuat kuda-kuda. Sekali lagi, Pranayam. Ku beri kesempatan kau mempertimbangkan tawaranku. Ikutlah barisan kami. Dan kau tidak perlu berkecil hati hanya karena menjadi orang buntung. Wah, aku memang tidak perlu berkecil hati dengan tunggal. Kalau kau nekat, kau akan binasa di tangan kami. Kali ini aku tidak akan mengampunimu lagi. Lengan tunggal. Sekarang aku akan bertarung untuk mempertaruhkan harga diriku. Berarti kau tidak sayang lagi pada nyawamu. Ayo! Pranayam buru-buru melompat ke samping sambil menangkis serangan 2 orang laki-laki buntung. Sementara laki-laki buntung yang lain bersiap-siap menyergap dari samping kiri. Segera terjadi perang tanding yang seru. Pranayam terpaksa berlompatan di udara untuk menghindari sabetan-sabetan pedang lawan. Kali ini dia bertarung dengan memusatkan seluruh perhatiannya di lengan kanan. Dan dia merasa seolah-olah dilahirkan hanya dengan memiliki sebelah lengan. Lengan kanannya. Gerakannya menjadi sangat cepat. Dia merasa tubuhnya menjadi enteng. Apalagi Pranaya mempunyai ilmu pernapasan yang mendekati sempurna. 6 orang laki-laki buntung dibuat kalang kabut. Suatu saat Pranayam berhasil mengecoh 2 orang lawannya. Pedangnya menyambar dengan deras. Suaranya berdesing, memecah keheningan malam. Sudah membunuh 2 orang prajuritku. Lengan tunggal. Kalau kau sayang pada prajuritmu,
Mengapa bukan kau sendiri yang maju? Aku sudah bisa mengukur kemampuanmu, orang buntung. Aku sudah bisa menjajaki kepintaranmu. Ayo, kalian minggir semuanya. Sekarang tontonlah aku. Jangan ada yang berpaling. Lihat. Lihat baik-baik. Orang buntung itu akan kubuat bersimpah darah. Pendekar lengan tunggal segera menyambar dengan mata pedang yang berkilat-kilat. Bunyi angin pedang bersuit-suit nyaring. Pranaya menangkis serangan lawannya dengan manis. Sekarang dia tidak ragu-ragu lagi. Dia bertekad akan bertarung dengan sepenuh hati. Dia mulai memusatkan perhatiannya pada lengan kanan. Pendekar lengan tunggal heran melihat apa yang dilakukan Pranaya. Setiap serangannya dapat ditepiskan dengan baik. Orang buntung itu menjadi gusar. Dia menyerang sambil mendengus-dengus bagaikan seekor banteng yang sedang terluka. Sementara Pranayam melayani serangannya dengan tenang sambil mencari kesempatan untuk merobohkan lawannya. Setiap gerakannya dilambari ilmu pernapasan yang sempurna. Sementara itu, 4 orang laki-laki buntung yang lain hanya berdiri menonton di tepi kalangan. Suatu saat Pranayam dapat mencuri kelengahan lawan. Pendekar dengan tunggal terjebak dalam serangannya sendiri. Pranayam melompat ke samping sambil menyabetkan mata pedangnya. Pendekar lengan tunggal mendesis kesakitan. Telapak tangannya panas dan pangkal lengannya merasa kesemutan. Sementara pedangnya jatuh tergeletak tidak jauh dari kakinya. Pranayam berdiri tegak menantang. Ayo, ayo lengan tunggal. Kemarin kau memaksaku berlutut. Sekarang ganti aku yang akan memaksamu berlutut di hadapanku. Ayo. Bunuh saja aku, orang buntung. Bunuh saja aku. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Tidak lengan tunggal. Kedudukan kita sama sekarang. Kemarin kau mengampuni aku. Sekarang aku pun akan mengampunimu. Jangan menghina aku, Pranayam. Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Aku tidak sanggup lagi hidup sebagai orang buntung yang dikalahkan. Bunuh aku, Pranayam. Aku rela mati di tanganmu. Tidak. Aku tidak akan membunuh orang buntung yang tidak berharga. Nah, selamat malam lengan tunggal. Malam ini kau boleh merenungi kekalahanmu. Dan kau tidak bisa mengusirku dari Bukit Ayudawara. Kalau kau masih penasaran, kau tahu di mana aku tinggal. Aku akan melayani tantanganmu kapan saja. Selesai berkata, Pranaya membalikkan tubuhnya, kemudian melangkah pergi. Pendekar lengan tunggal masih mendesis-desis kesakitan. Benturan pedang itu memang sangat keras. Tiba-tiba pendekar lengan tunggal mempunyai niat yang licik. Diam-diam tangannya bergerak meraih gagang pedang yang tergeletak tidak jauh dari kakinya. Dan saat berikutnya, pendekar lengan tunggal sudah berdiri, kemudian memburu Pranayam sambil menggenggam pedangnya. Mampus kau, orang buntung!
Pendekar lengan tunggal sama sekali tidak menduga bahwa Pranayam dapat menghindari serangannya dari belakang. Bahkan dia sangat terkejut ketika pedang Pranayam dengan deras menghajar lambung kirinya. Seketika lambung kiri lengan tunggal berlubang dan menghamburkan darah segar. Pranayam tersenyum sambil kembali memasukkan pedangnya yang kotor oleh darah. Bagaimana dengan kalian sekarang? Apa kalian bermaksud menuntut bela kematian dengan tunggal? Tidak, Tuan. Kami sudah pasrah. Kami mengaku kalah, Tuan. Tuan memang lebih unggul. Kalian sudah lama menjadi bagian dari permainan Kilaurang ini? Sudah beberapa bulan kami tinggal di sini, Tuan. Dan kami selalu mengikuti perintahnya. Pendekar lengan tunggal selalu memaksa kehendaknya pada kami. Tuan, kami tidak berani melawannya. Dulu ada salah seorang di antara kawan kami berusaha melawan, tapi akhirnya dia binasa. Baiklah. Sekarang kalian tidak perlu takut lagi. Lengan tunggal sudah mati. Kalian boleh pergi sesuka kalian. Tapi Tuan, apa yang bisa kami lakukan di luar sana? Apa yang bisa kalian lakukan? Banyak. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Kalian masih mempunyai sebuah lengan yang perkasa. Kalian bisa melakukan sesuatu yang baik untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain. Ampun, Tuan. Kalau sekiranya Tuan tidak keberatan, kami berempat ingin mengikuti Tuan. Kami ingin mengabdi pada Tuan. Jangan salah paham. Aku memang orang buntu. Tapi aku tidak seperti lengan tunggal. Aku tidak bermaksud membuat barisan orang-orang buntung yang mempunyai gagasan tidak waras. Sudahlah. Sekarang lebih baik kalian segera meninggalkan tempat ini. Pulanglah ke tempat asal kalian masing-masing. Mungkin kalian masih mempunyai sanak keluarga. Kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang desa. Asalkan kalian tahu menempatkan diri secara baik. Apa yang kalian tunggu? Pergilah. Anggap saja selama ini kalian bermimpi buruk. Dan sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kalian sudah terjaga. Baik, Tuan. Kami akan pergi sekarang. Selamat jalan, Tuan. Namaku Pranayam. Selamat jalan, Tuan Pranayam. Kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih sekali karena Tuan telah menyadarkan kami. Empat orang laki-laki buntung itu segera meninggalkan halaman goa. Setelah mereka lenyap di balik pohon-pohon gelap, Pranayam termenung sesak. Dia masih berdiri di depan api unggun yang mulai mengecil. Akhirnya dia pun perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, kembali ke pondoknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa lagi yang akan ditemui Pranayam di Bukit Ayudawara? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya
pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih